Shalom saudaraku dalam Tuhan. Saudara, seorang ustadz di video berikut berusaha membuktikan bahwa Yesus tidak mati di salib. Dan saudaraku dalam Tuhan, harusnya ustadz ini ceramah Al-Quran bukan Alkitab. Dan argumennya ini pun secara tidak langsung terbantahkan dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena, di mana Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa menurut Alkitab dan menurut sejarah, Yesus memang mengalami kematian di atas kayu salib dan itu bisa dibuktikan saudara dalam Tuhan. Nah, saudara dalam Tuhan, tanpa berlama-lama, mari kita melihat videonya terlebih dahulu. Namun pastikan tekan tombol like, tekan tombol subscribe, dan yang lebih penting share video ini supaya menjadi berkat bagi banyak orang. Berikut videonya. Jadi ini pertanyaan sangat membuat banyak orang masuk Islam. Di Saudi banyak orang Filipina masuk Islam gara-gara pertanyaan ini. Kita tanyakan kepada mereka. Waktu Nabi Isa mati, dan dia harus mati supaya bisa nebus. Kalau nggak mati nggak bisa nebus, ya nggak? Waktu dia mati, meninggal dunia, disalib menurut keyakinan mereka, Allah ikut mati atau tidak? Pertanyaannya itu dulu. Kalau mereka bilang Allah Tuhan Bapa tidak ikut mati, ini dalil bahwasanya Isa bukan Bapa. Pecahlah, gugurlah teori Trinitas. Kalau mereka bilang Tuhan tidak mati, Bapak tidak mati, yang mati cuma Nabi Isa, berarti Tuhan anak bukan Tuhan Bapak. Berarti tidak ada hubungannya. Anaknya mati, bapaknya masih hidup. Kalau mereka bilang Tuhan Bapak juga ikut mati, waduh gawat. Yang hidupkan siapa kalau begitu? Kalau dia lagi mati, siapa yang salam semesta? Wah, iblis lagi senang waktu itu ya. Menguasai dunia, mumpung mati jangan hidup lagi. Ini pertanyaan membuat orang banyak masuk Islam. Kasihan saudara-saudara kita yang terjebak dengan filsafat atau filosofi Nasara, filosofinya Paulus yang sangat tidak logis. Yesus itu tidak mungkin mati disalib, misalnya heboh lagi. Itu ritual tahunan. Setiap tahun kita menghadapi itu. Dan biasanya kita orang Kristen mengadu ayat. Makanya kami ayatan. Sebab apa? Orang lain yang menyangkal salib juga punya ayat. Kalau ayat diadu dengan ayat, akhirnya terus jadi tukaran. Tidak selesai. Makanya saya katakan, sudahlah. Kamu kalau saya bacakan Alkitab saya, aku ya ora percaya. Mergo kowe ngarani kitabku palsu kan itu kan? Lah kalau nanti saya ngutip ayatmu malah iso mlebu penjara karena penodaan agama. Sekarang tak tutup Alkitabku, tutupen kitabmu wani ora. Yesus disalib ora? Disalib, itu fakta sejarah. Nah, saya ingin kalau Kristen memelihara hari-hari terakhir kesengsaraan Kristus lewat puasa, doa ya, makanya ada praktek puasa dan praktek menghayati Via Dolorosa dari abad pertama Masehi seperti tertulis dalam buku Didache tadi. Tetapi juga ada catatan sejarah. Lah kenapa Yesus pernah hidup di muka bumi, masa tidak ada catatannya? Ketika gereja menekankan bahwa yang disalibkan pada masa pemerintahan Pontius Pilatus, apa artinya? Jelas kapan dia disalibkan, pada masa siapa, kaisarnya siapa, wali negerinya siapa, jelas sekali namanya Pilatus wali negerinya. Dan itu tercatat dalam dokumen sekuler, artinya dokumen di luar gereja. Apa intinya? Ini kita mulai Jumat Agung dulu, nanti sampai kita bicara Minggu Paskah. Seorang penulis Romawi namanya Cornelius Tacitus, dia menulis tahun 90 Masehi. Yesus disalibkan 14 bulan Nisan tahun 33 Masehi. Sekarang dihitung 90 dikurangi 33, berapa tahun? 57 tahun. Proklamasi dari kita sekarang berapa? Tahun 45 sampai tahun 2022 lebih dari 70 tahun. Kok kue percaya? Wis 70 tahun luwih kok percaya? Ini catatannya Pak, di mana catatannya? Proklamasi kami bangsa Indonesia dengan ini menyatakan kemerdekaan Indonesia. Jelas Jakarta 17 Agustus 1945 atas nama bangsa Indonesia, Soekarno-Hatta. Wis enek catatannya. Koran-koran di zaman Jepang ada catatannya. Lah matinya Kristus sampai fenomena kebangkitan Yesus itu catatannya di luar Alkitab juga ada. Mula rasa ngrungokne wong waca Alkitab kok cukup. Karena apa? Itu kaidah iman kita. Kita tidak boleh mendasarkan kebenaran iman kita dari opini orang lain.
Nah, Cornelius Tacitus itu mengatakan dalam bahasa Latin begini: auctor nominis eius Christus. Kristus yang dari namanya orang-orang itu berasal, artinya orang-orang Kristen. Disebutkan demikian, Tibero imperitate per procuratorem Pilatum supplicio advectus erat. Telah disalibkan pada masa Kaisar Tiberius di bawah prokurator kita Pontius Pilatus. Ini tahun 90 itu saya catatan menunggu. Jadi tidak usah kita bingung ketika nanti kalau tetangga sebelah mutar kaset khotbah yang isinya provokatif, tidak usah didengarkan. Besok dirungok nih, ya toh? Saya selalu mengatakan sesungguhnya Yesus tidak disalib sekarep mulang, sekarep wis. Ora disalib yo wis ben puas seneng wis. Terus lek dijak ngombe kopi ya wis ora usah ngomong-ngomong ngono. Bapak ndak siap dialog lho, bukan dari itu monolog. Lah kowe maksa ayat kok. Engko lek aku menanggapi ayat aku malah mlebu penjara wegah. Karena apa? Negeri ini masih tebang pilih dalam penegakan hukum. Contohnya, sama-sama terbukti di depan pengadilan melakukan tindak pidana penodaan agama. Kenapa Yahya Waloni dihukum 5 bulan? Tapi Muhammad KC dihukum 10 tahun? Ini tidak masuk akal. Maka orang Kristen jangan kita ikut terbawa arus. Kita bisa menegakkan kebenaran kita tanpa harus menghujat orang lain. Maka kalau orang lain mengatakan mereka tidak membunuhnya dan mereka tidak menyalibnya, melainkan yang disamarkan bagi mereka, terus tak takon, wis sampun Pak, ya wis lah, wis karep-karepmu, lek aku orang ngono gitu loh. Karena apa? Ini harus hati-hati, kita harus pintar membaca tanda-tanda zaman, gitu kan? Baik, saudara Tuhan, videonya kita sudah simak apa yang disampaikan oleh seorang ustadz di video awal. Ya, beliau mengatakan bahwa Isa Al-Masih atau yang kita sebut sebagai Yesus Kristus tidak mati di salib, dan dia mengutip beberapa ayat Alkitab tentang itu. Namun pernyataannya ini secara tidak langsung terbantahkan dengan penjelasan Bapak Bambang Nursena di video yang barusan kita tonton. Saudara dalam Tuhan, kalau boleh saya tarik kesimpulan, Bapak Bambang Nursena menjelaskan bahwa selain di Alkitab, sejarah pun membuktikan bahwa Yesus memang mengalami penyaliban, ya. Dan itu bisa dibuktikan, saudaraku dalam Tuhan. Ya, tadi panjang lebar Bapak Bambang Nursena menjelaskan hal itu. Ya, saya tidak ulas kembali. Dan semoga apa yang disampaikan oleh Bapak Bambang Nursena menguatkan iman kita, membuat kita semakin yakin dan semakin teguh di dalam Kristus. Ya, membuat kita semakin yakin bahwa Yesus Kristus adalah Tuhan dan Juru Selamat dalam kehidupan kita, sebagaimana tertulis di dalam Alkitab. Bahkan Yesus sendiri berulang kali menunjukkan diri sebagai Tuhan dalam berbagai mukjizat yang dia lakukan, dan juga dari apa yang dia katakan, ya, dia mengampuni dosa, ya, dia mengatakan bahwa dia jalan satu-satunya masuk surga, dia mengatakan bahwa dia pemilik surga dan dia menyediakan surga bagi orang percaya kepadanya, dan lain sebagainya. Itu semua tertulis dalam Alkitab. Jadi saudara Tuhan, dalam hal ini juga saya mengajak kita, kalau kita mendengarkan statement-statement dari luar yang mengatakan Alkitab diubah-ubah, Alkitab bukan firman Tuhan, Yesus bukan Tuhan, Yesus punya anak, dan lain sebagainya. Saudara dalam Tuhan, jangan sampai ucapan-ucapan semacam itu melunturkan iman kita. Karena saya katakan bahwa semua jawabannya sudah ada di dalam Alkitab. Dan Alkitab membantah semua klaim kosong dari orang-orang yang mengatakan bahwa Yesus bukan Tuhan, ya, Alkitab dipalsukan dan lain sebagainya, ya. Jadi mari kita belajar Alkitab, dan juga mari kita belajar dari hamba-hamba Tuhan, ya, sehingga iman kita semakin teguh di dalam Tuhan. Seperti di video tadi kita sudah belajar dari Bapak Bambang Nursena, dan semoga iman kita semakin dikuatkan, diteguhkan, dan juga saya rindu, ya, tidak hanya saudara yang terberkati, saya rindu orang lain terberkati. Untuk itu silahkan
share atau bagikan video ini sebanyak-banyaknya, supaya melalui video ini semakin banyak yang cerdas, semakin banyak yang dikuatkan, diteguhkan imannya, dan semakin banyak jiwa-jiwa yang memuji memuliakan nama Tuhan. Nah, saudaraku dalam Tuhan, saya tidak terlalu panjang lebar menyampaikan pesan melalui video ini. Semoga video singkat ini memberkati kita, menguatkan iman kita, dan kiranya Tuhan Yesus memberkati kita semua. Shalom.